Amplop nomor 1, tata cara penggunaan kit kekerasan seksual, terdiri dari form tata cara pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, form alur pelayanan, dan 2 label identitas yang berisi tanggal, bulan, dan tahun pemeriksaan. Setelah dilakukan pengisian, masukkan form dan label tadi ke dalam amplop nomor 1 dan dimasukkan ke dalam box. Amplop nomor 2, inform konsen dan anamnesis kekerasan seksual. Terdiri dari form inform konsen atau lembar persetujuan pemeriksaan dan form riwayat kasus atau anamnesis. Kemudian form diisi secara lengkap dan dimasukkan ke dalam amplop nomor 2 lalu dimasukkan ke dalam box. Amplop nomor 3 terdiri dari 3 amplop. Yang pertama ada amplop 3A yang berisi pakaian luar. Lalu amplop 3B yang berisi pakaian dalam. Dan amplop 3C yang berisi benda asing di sekitar tubuh korban. Untuk amplop 3A itu terdiri dari 1 kertas flip chart atau kain putih berukuran 60 x 85 cm dan amplop 3C terdiri dari 2 plastik bening ukuran 7 x 10 cm. Pertama, kita siapkan 1 kertas flip chart atau kain putih ukuran 60 x 85 cm di atas lantai. Lalu, kita minta korban untuk berdiri di atas kain atau kertas yang telah dibentangkan. Kemudian, korban dibantu untuk melepaskan pakaian bagian luar. Setelah itu, minta korban untuk menggoyang-goyangkan seluruh badan agar benda asing yang menempel di tubuhnya jatuh ke bawah. Setelah itu, jika ada benda asing yang jatuh, segera dimasukkan ke dalam plastik bening dan dimasukkan ke dalam amplop 3C. Untuk baju luar yang sudah dilepas, dilipat di dalam kain putih dan dimasukkan ke dalam amplop 3A. Sedangkan untuk pakaian dalam yang dilepas dimasukkan ke dalam amplop 3B. Lengkapi identitas di masing-masing amplop dan bubuhkan tanda tangan. Lalu masukkan ke dalam box. Amplop nomor 4, kotoran dan cairan di sekitar tubuh korban.
Di dalam amplop ini terdiri dari satu plastik bening ukuran 15 x 10 cm, satu plastik bening ukuran 7 x 10 cm, 4 tusuk gigi, dan 4 cotton bud. Berikut tata cara pemeriksaan kuku jari tangan dengan menggunakan tusuk gigi. Masukkan barang bukti beserta tusuk lidi ke dalam plastik bening. Berikut tata cara pemeriksaan cairan mani yang diduga menempel di bagian tubuh korban dengan menggunakan cotton bud. Semua barang bukti dimasukkan ke dalam plastik dan dimasukkan ke dalam amplop nomor 4. Lengkapi identitas dan bubuhkan tanda tangan, lalu masukkan ke dalam box. Amplop nomor 5, sisiran rambut kemaluan korban. Terdiri dari satu plastik bening ukuran 15 x 10 cm, dua plastik bening ukuran 7 x 10 cm, dua amplop kecil ukuran 11 x 7 cm, satu sisir, dan satu kertas flip chart putih atau kain putih ukuran 40 x 62 cm. Tata cara menyisir rambut pubis korban. Gelar kertas putih atau kain putih, lalu korban diposisikan litotomi di atas kain putih. Sisir rambut kemaluan secara perlahan, lalu masukkan rambut pubis ke dalam plastik bening. Setelah itu, masukkan kembali ke dalam amplop kecil. Masukkan sisir yang digunakan tadi ke dalam plastik bening, lalu masukkan kembali ke dalam amplop kecil. Masukkan amplop-amplop kecil tadi ke dalam amplop besar. Lengkapi identitas korban dan bubuhkan tanda tangan. Lalu masukkan ke dalam box. Amplop nomor 6, cabutan rambut kemaluan korban. Terdiri dari dua amplop kecil ukuran 11 x 7 cm dan dua plastik perekat bening ukuran 7 x 10 cm. Berikut tata cara pencabutan rambut kemaluan korban. Cabut minimal 3-5 helai rambut pubis korban. Masukkan rambut pubis ke dalam plastik bening. Kemudian masukkan ke dalam amplop kecil. Lalu masukkan ke dalam amplop nomor 6. Lengkapi identitas korban dan bubuhkan tanda tangan. Lipat kembali kain putih yang digunakan tadi
dan masukkan ke dalam amplop nomor 6. Pastikan identitas telah terisi lengkap dan masukkan ke dalam box. Amplop nomor 7, swab dan pulasan vaginal korban. Terdiri dari 1 spet ukuran 20 cc, 2 kapas lidi panjang steril, 2 kaca objek gelas, 2 amplop kecil ukuran 11 x 7 cm, dan juga NaCl untuk mencuci vagina. Berikut tata cara swab pada visura posterior dan fornix posterior. Posisikan pasien dalam litotomi. Pertama, ambil spekulum jika korban sudah menikah atau telah melakukan kegiatan seksual rutin. Ambil spet, lalu ambil cairan vagina sebanyak 2 cc. Jika di dalam vagina tidak ditemukan cairan, maka bilas terlebih dahulu dengan garam fisiologis 20 cc. Setelah dicuci, diambil lagi cairan vagina dengan spet 20 cc. Lalu, teteskan ke kaca objektif dan tutup dengan penutup. Segera diperiksa di bawah mikroskop untuk mendeteksi adanya spermatozoa. Berikut tata cara swab pada perempuan dewasa. Masukkan kapas lidi steril ke dalam vagina. Ambil cairan vagina dengan cara memutar kapas lidi dan biarkan di fornix posterior selama 1 menit. Berikut tata cara swab pada anak-anak. Kapas lidi ukuran kecil diletakkan di komusa posterior, didorong ke dalam vagina dan menelusuri dinding vagina dengan hati-hati. Digerakkan ke kanan dan ke kiri, ditarik keluar, menelusuri dinding vagina dengan hati-hati. Buat 2 sediaan hapusan dengan cara menggelindingkan kapas ke dalam gelas objek. Dikeringkan di udara dengan suhu kamar beserta kapas lidinya. Setelah sediaan hapusan dan kapas lidi kering, masukkan ke dalam amplop kecil secara terpisah. 1 amplop untuk pemeriksaan mikrobiologi dan 1 amplop lagi untuk pemeriksaan laboratorium forensik lainnya. Masukkan ke dalam amplop besar nomor 7 beserta alat-alat yang dipakai untuk pemeriksaan tadi. Lengkapi identitas korban dan bubuhkan tanda tangan. Masukkan ke dalam box. Amplop nomor 8, swab dan pulasan anus korban. Terdiri dari 2 kapas lidi panjang steril, 2 kaca objek gelas, dan 2 amplop kecil ukuran 11 x 7 cm.
Berikut tata cara swab dan pulasan anus pada korban yang dicurigai adanya riwayat persetubuhan melalui anus. Lakukan swab pada ruge, lalu buat 2 sediaan kapas lidi di gelas objek. Keringkan dengan suhu ruangan. Kemudian masukkan ke dalam amplop kecil yang berbeda. Masukkan amplop kecil tadi ke dalam amplop besar nomor 8 beserta alat yang digunakan untuk pemeriksaan. Isi identitas korban dengan lengkap dan bubuhkan tanda tangan. Lalu masukkan ke dalam box. Amplop nomor 9, swab dan pulasan mukosa pipi korban. Terdiri dari 2 kapas lidi panjang steril, 2 kaca objek, dan 2 amplop kecil ukuran 11 x 7 cm. Tata cara swab dan pulasan mukosa pipi korban jika dicurigai adanya persetubuhan melalui oral. Lakukan swab pada laring dan tonsil. Buatlah 2 sediaan hapusan di objek gelas untuk pemeriksaan mikrobiologi dan pemeriksaan cairan mani. Masukkan kaca objek tadi ke dalam 2 amplop kecil beserta kapas lidinya. Lalu masukkan ke dalam amplop besar nomor 9. Lengkapi identitas korban dan bubuhkan tanda tangan. Masukkan ke dalam box. Amplop nomor 10, cabutan rambut kepala korban. Terdiri dari 2 plastik perekat ukuran 7 x 10 cm. Berikut tata cara mencabut rambut kepala korban. Cabut rambut sampai ke akarnya, minimal 10 helai rambut. Lalu masukkan ke dalam plastik bening dan masukkan ke dalam amplop besar nomor 10. Lengkapi identitas korban dan bubuhkan tanda tangan. Masukkan ke dalam box. Amplop nomor 11, sampel urin korban. Terdiri dari 1 pot urin berlabel yang berisi identitas korban. Korban diminta untuk menampung air kencing di dalam pot urin. Lalu masukkan pot urin yang tadi ke dalam amplop nomor 11.
Lengkapi identitas korban dan bubuhkan tanda tangan. Masukkan ke dalam box. Amplop nomor 12, sampel darah korban. Terdiri dari 1 spet ukuran 10 cc, 2 vacuum untuk menyimpan darah korban yang akan diambil. Lakukan pemeriksaan darah rutin kepada korban. Masukkan darah ke dalam vacuum. Kemudian masukkan ke dalam amplop besar nomor 12. Lengkapi identitas korban dan bubuhkan tanda tangan. Masukkan ke dalam box. Penyerahan kit pengumpulan barang bukti kasus kekerasan seksual yang sudah diisi oleh dokter pemeriksa dan diserahkan kepada petugas dari kepolisian.